Itulah tadi persembahan sholawat yang dipandu oleh Tim Hadroh Ashifa. Semoga sholawat yang kita lantunkan membawa keberkahan bagi kita semua. Acara inti pada malam hari ini adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sudrajat Dalil Eskom SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi itu berpikirnya tak tunggu-tunggu ada sesuatu di depan saya. Ternyata di depan saya pindah ke sini. Ini saya di sini disuruh ngoceh atau disuruh makan? Makan. Romansane. Ini kalau saya di sini disuruh makan ini belai. Masya Allah. Tim Hadroh minta. Tim Hadroh minta. Coba dijawab dengan kompak. Yang semangat. Burung merpati terbang rendah, hinggap sebentar di tiang jemuran. Hari yang fitri penuh berkah. Maafin siapapun yang suka ngilang pas ada undangan. Gak tahu siapa yang suka ngilang pas undangan. Insya Allah kalau di Nurul Hikmah ini gak ada. Gak ada yang ngaku. Sama semuanya, kayaknya sama. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang indah yang mulia ini kita semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah untuk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang senantiasa menjadi uswah kita, suri tauladan kita hingga yaumul qiyamah nantinya. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak yang sangat mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah perantara acara halal bihalal di tempat yang mulia ini yang dipanitiai oleh panitia PHBI yang bekerja sama dengan tim Hadroh Ashifa, bekerja sama dengan teman-teman remaja. Ini saya lihat yang syuting, yang MC, yang lilingin serban keliling. Ini teman-teman remaja kayaknya ya. Nah, ini luar biasa. Dan juga bekerja sama dengan ketakmiran, tentunya tim keamanan yang ada di luar. Tentunya semuanya sangat luar biasa. Kepada yang terhormat seluruh jajaran kepengurusan ketakmiran musola ataupun Masjid Nurul Hikmah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini dikomandani, dipiloti, dipelopori oleh beliau Bapak Haji Usman yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada yang terhormat Ustadz Syafaat yang tadi telah menyampaikan, Ustadz Ziki yang tadi telah melantunkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Di pojok sana ada Ustadz Mansur. Ini ganteng dewe, luar biasa, selalu aktif ini, luar biasa. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid majelis sholawat Ashifa, tahu maknanya Ashifa itu apa? Ini grupnya mamanya nggak tahu.
Asyifa itu adalah obat. Kalau sudah obat hati, kalau sudah asyifa, maka berhak untuk mendapatkan nurul hikmah. Nah, syifa itu obat. Kalau hatinya yang sakit sudah terobati, maka berhak mendapatkan nurul hikmah. Nurul itu cahaya, hikmah itu hikmah. Jadi insya Allah tepat ini, cocok. Jadi obatnya nurul hikmah, obatnya hati adalah asyifa. Obatnya nurul hikmah adalah asyifa. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini temanya momennya halal bihalal ataupun silaturahim, ataupun tema intinya adalah merajut harmoni. Kalau ingin harmonis itu gampang, keluarganya ingin harmonis itu gampang, datang ke Ubung. Nah, di sana ada, di lampu merah itu ada toko harmonis. Masuk aja ke sana, keluar harmonis, insyaallah. Merajut harmoni, meneliti hati, sucikan diri dalam bingkai moderasi beragama. Merajut harmoni, ada hubungan hablum minan nas, ada hubungan hablum minallah. Hubungan kita kepada sesama manusia dan hubungan kita kepada Allah. Meneliti hati, qalbul mu'min baitul, hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Hatinya yang sakit harus diobati dengan asyifa agar mendapatkan nurul. Nah, sucikan diri dalam bingkai moderasi beragama. Ini istilah kita adalah nyamuk berayu. Oke, paham? Karena semuanya sudah paham, cukup sekian dari saya. Belum dijelaskan sudah paham ya. Ini kalau nggak nurul hikmah nggak ada yang kayak gini. Oh, paham. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti pada malam hari ini, halal bihalal itu adalah buah daripada silaturahim. Buah daripada silaturahim. Silah itu hubungan, rahim kasih sayang. Jangan cari di dalam Al-Quran halal bihalal pemikirannya. Adanya apa? Halal dan haram. Akan tetapi kenapa para ulama, kenapa para wali-walinya Allah menyampaikan halal bihalal, menyampaikan kepada kita halal bihalal, silaturahim dan lain sebagainya? Karena biasanya kita ingin melakukan sesuatu yang di luar nurul, bukan nalar lagi, yang di luar nurul. Contoh misalkan ada tetangganya, mohon maaf, biasanya itu misalkan punya ayam, ketika mudik ayamnya ini lupa memasukkan. Ternyata ketika mudik lupa memasukkan ayamnya, akhirnya tetangganya itu, ini ayamnya siapa kok kayaknya bingung, dimasukkan ke dalam rumah. Begitu dimasukkan ke dalam rumah, ternyata ayamnya sakit-sakitan karena yang bersangkutan gak bisa merawat ayam. Daripada sakit dimasak saja. Ini wis sesuatu yang haram menjadi halal. Kenapa? Karena ketika silaturahim, yu, be, mbak, bu, mohon maaf, kenapa? Maafkan saya ya. Loh, kenapa? Jangan marah dulu. Kenapa? Memangnya ada salah ya sama saya? Iya, tapi jangan marah dulu. Kenapa, Bu? Kemarin itu jenengan mudik kayaknya belum memasukkan ayamnya. Oh iya, ayam saya ini lupa saya masukkan pas mudik kemarin. Ya mohon maaf, kemarin itu ayamnya tak masukin ke rumah. Saya nggak tahu nih ayamnya siapa terus di situ. Saya nggak bisa ngasih makan, nggak bisa merawat ayam. Karena saking nggak bisanya merawat ayam, nggak tahu caranya merawat ayam, akhirnya ayamnya agak sakit-sakitan. Daripada mati, ya saya bunuh sekalian. Terus ya tak masak sekalian, Bu. Jadi saya minta maaf. Sesuatu yang awalnya haram menjadi halal. Kenapa? Karena ada silaturahim, karena ada saling memaafkan. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pun juga kayak KUA. KUA itu kadang-kadang luar biasa nih.
Hanya KUA yang menghalalkan sesuatu yang haram. Kenapa? Kok bisa gitu? Iya, jenengan sama suaminya awalnya haram, karena qabiltu nikahaha menjadi halal. Itu barokahnya KUA itu. Luar biasa KUA-nya. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini inti ngaji itu gak usah banyak-banyak. Momen ngaji itu yang terpenting ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada ilmu. Yang kedua ada cemilan, tapi kayaknya nggak ada. Yang ketiga ada sandaran. Ini alhamdulillah sandarannya ada, ilmunya insya Allah ada, cemilannya yang nggak ada. Belum ada, nggak ada. Insya Allah nanti ada, insya Allah. Ya, kalau nggak ada minta sama panitia. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghu fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada 5 ciri orang yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa hubungannya dengan momen halal bihalal? Ada. Apa hubungannya dengan momen silaturahim? Pasti ada. Ada 5 ciri orang yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran disebutkan apa 5 ciri tersebut? Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kufar, membenci kekafiran, membenci kekufuran. Bukan termasuk di sini secara letterlock ini kita benci kekafiran, tidak. Akan tetapi ayo ojo seneng ngafirne wong liya ning golek ana kafire dhewe. Sebagaimana kadang-kadang grup sholawat membaca itu syairnya siapa? Gus Dur. Jangan senang mengkafirkan orang lain karena sesuatu hal, karena sedikit perbedaan, tapi kita lupa mengkafirkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ternyata kita banyak melakukan kesalahan. Contoh, alhamdulillah sebelum memasuki bulan Syawal, kita melewati bulan-bulan yang sangat mulia. Apa bulan yang sangat mulia? Yang pertama ada bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa kok disebut sebagai Syahrullah? Karena salah satu kemuliaannya Allah adalah menjalankan hambanya, menjalankan kekasihnya, yakni menjalankan Nabi Muhammad SAW. Proses apa namanya? Isra Mi'raj. Kita yang gak Nabi, kita yang gak Rasul, ikut kecipratan kenikmatan tersebut. Apa kecipratannya? Apa kenikmatannya? Yang dapat kita nikmati saat ini adalah sholat 5 waktu. Ini luar biasa. Sholat 5 waktu ini ibaratkan, mohon maaf Bapak Ibu, jenengan mandi sehari 3 kali atau sehari 2 kali, pagi sama siang atau sore. Kalau ada yang mandi malam itu di luar konsep. Itu di luar konsep. Ada yang mandi siang, pagi, ada yang mandi sore. Kalau jenengan mandinya 3 kali, insya Allah nyaman di badan. Tapi ini Allah memberikan keistimewaan kepada kita dengan mensucikan kita 5 kali dalam sehari semalam. Luar biasa. Allah berikan keistimewaan, barokahnya bulan Rajab. Ya, kita bukan Nabi, bukan Rasul, kita tidak memiliki keistimewaan yang sama seperti Nabi, sama seperti Rasul, tapi kita diberikan kemuliaan oleh Allah karena dapat oleh-olehnya bulan Rajab. Sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Rajab, ini ada namanya bulan Sya'ban. Disebut sebagai bulannya Nabi, Syahrul Nabi.
bulannya Nabi. Kenapa? Orang Jawa ini biasanya menyebut Sya'ban itu bulan apa? Ruah. Ruah itu juga bermakna arwah. Makanya banyak di antara kita yang kadang-kadang ketika memasuki bulan Ruah, memasuki bulan Sya'ban, kadang-kadang perbanyak untuk kirim doa Fatihah kepada almarhumah. Datang ke makam, datang ke majelis-majelis untuk mengirimkan barokah Fatihah, mengirimkan barokah hafil Quran, mengirimkan barokahnya untuk apa? Untuk pembacaan Al-Quran, silaturahim, sedekah yang dikhususkan kepada arwah, yang dikhususkan kepada almarhumah yang telah mendahului kita. Dan juga di dalam bulan Sya'ban, Allah pun juga memberikan hal yang spesial kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Dan juga salah satunya turun salah satu ayatnya Allah di bulan Sya'ban yang sangat spesial. Allah ngajak para malaikatnya, Allah memberikan sholawat beliau sendiri dan juga malaikatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita sebagai umatnya gak senang ngoco sholawat, perlu dipertanyakan. Itu yang kedua, bulan Sya'ban. Habis itu memasuki bulan ketiga, namanya bulan Ramadan. Ramadan disebut sebagai bulannya umatnya Nabi Muhammad. Makanya disebut biasanya poso, sambung rasa. Kenapa? Ketika kita bulan Ramadan ini biasanya kita mudah untuk apa? Mudah kita untuk sedekah takjil, berbuka. Bahkan di sini di depan ini luar biasa saking banyaknya. Sedekah takjil tadarus, sedekah takjil sahur. Bahkan di antara jenengan semuanya menghatamkan Al-Quran. Bahkan ada tadarus Al-Quran. Bahkan jenengan rutin setiap malam hadir di musola, di masjid tercinta ini untuk melakukan sholat sunnah yang seakan-akan menjadi kayak wajib. Kenapa? Karena jenengan rutin itu sholat sunnah. Saking luar biasanya itu disambung dengan berbagai hal. Jenengan disambung rasa itu tadi. Akhirnya apa? Coba gimana kalau sekarang kita mengadakan sholat tarawih bersama di Nurul Hikmah? Nah, insya Allah nanti aliran sesat nanti jadinya. Nah, jangan. Kalau mau sholat tarawih ya, kalau mau sholat malam ya sholat malam saja di sini. Ya, sholat malam tiap malam, sholat tahajud kayak sholat istikharah ataupun sholat qiyamul lail, apapun itu bentuknya, monggo silahkan. Ya, kalau sholat tarawih momennya ada di malam-malam Ramadan. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah kita lewati. Akhirnya apa? Kita memasuki bulan Syawal. Syawal itu maknanya meningkat. Maka kalau jenengan memasuki bulan Syawal kok tidak meningkat kemuliaannya, maka kita sama dengan rugi. Ayo meningkat. Orang Jawa mengatakan Syawal itu, Idul Fitri itu dikatakan dengan lebaran. Lebaran itu filosofinya apa? Lebaran, kita sudah menyelesaikan beberapa hal yang sangat luar biasa. Ketika kita memasuki bulan Rajab, kita memperingati, kita bahkan melaksanakan hadiah daripada bulan Rajab, lebaran, sholat 5 waktunya, memuliakan bulan Rajabnya. Sya'ban, kita sering kirim almarhumah. Kita juga sering bersolawat di bulan Sya'ban. Ramadan, kita sudah melangsungkan proses puasa 30 hari. Kita sudah menyelesaikan yang namanya zakat fitrah dan lain sebagainya. Itu lebaran, selesai. Dilanjutkan dengan yang kedua apa? Leburan. Dilebur. Dengan cara apa leburannya? Dengan cara halal bihalal.
dengan cara kita saling memberikan dan meminta maaf, dengan cara kita berjabatan tangan, dengan cara kita saling sungkem suami kepada istri kepada suami, suami memimpin kepada kedua orang tuanya, saling memberikan maaf, dilebur semuanya, dilebur saling meminta maaf. Kadang-kadang anak-anak selain leburan juga minta THR-an. Sekarang yang ada bukan THR-an, bukan tunjangan hari raya, bukan THR, turahan hari raya. Insya Allah sekarang banyak yang menipu nih di rumah. Blacknya namanya biskuit Hongguan, isinya rengginang. Wah, masa asli itu? Bohong kalian. Asli ya. Masya Allah. Jangan-jangan isinya rengginang, rempeyek dan lain sebagainya. Itu Masya Allah hoak gitu. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebaran, lebaran, terus leburan, dilebur. Dan yang ketiga adalah luberan. Luberan itu apa? Luber. Apa? Tumpah, meluap. Ya, luberan. Kenapa kok luber? Karena kita sudah melakukan banyak hal, dilebur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilebar, sudah selesai semuanya, dilebur dengan saling meminta maaf. Akhirnya saat ini kita mulai dari fitri. Fitri itu bermakna suci, halal, yang awalnya haram dari perbuatan kita. Contoh, saya tadi ada contoh yang pertama ayam, yang kedua misalkan saya ketemu di jalan, saya ketemu misalkan dengan Ustaz Syafaat, Pak Ustaz di lampu merah, ternyata Pak Ustaz Syafaat ini nggak mau noleh, kurang ajar, awas, nanti ketemu awas. Ternyata saya begitu ketemu Ustaz, gitu Pak Rizal, kemarin kita ketemu di lampu merah, jadi di lampu merah sana, iya, wah sampai ini sombong, saya tegur sapa kok nggak noleh-noleh. Masya Allah, saya ini sakit mata, kelilipan. Terus saya fokus mau ngejar apa? Ngejar pegadaian, karena sudah mau tutup. Karena yang membuat hati deg-degan itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Karena kalau sudah jatuh tempo, lampu merah lewat, ada orang nyapa di lampu merah lewat, ya karena itu kedua hal itu yang membuat kita deg-degan. Makanya di sini ada asyifa itu biar dua itu terobati. Jatuh cinta cukup kepada Nabi Muhammad SAW, dan habis itu selain itu kepada Allah dan Rasulnya, selain itu adalah biasnya. Ya, selain itu adalah biasnya. Mohon maaf, kalau dulu bapak-bapak, para suami-suami mencintai istri-istrinya ini, saya pun juga begitu. Karena kecantikannya semakin hari semakin tuir. Kalau dulunya aduhan, sekarang adu-adu. Apalagi sudah punya anak 1, 2, dan 3, mulai wis gak karuan. Kalau dulu kemana-mana bawaannya lipstick, eyeshadow, eyeliner, sekarang Remason. Sekarang bawaannya sudah pakai keroan, Pak, keroan Pak. Bapak-bapak juga begitu. Dulu kalau masih muda bawaannya kemana-mana tas kulit, bawaannya parfum mahal, tasnya bagus. Begitu punya istri, apalagi punya anak, bawaannya sudah beda. Bawaannya kemana-mana sudah roll on, tas kulitnya ganti, isinya pampers. Ya harap maklum adanya, tapi tidak apa-apa. Ya itulah situasi dan kondisi. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Jadi pertama lebaran, leburan dan luberan. Kenapa 3 hal itu? Filosofinya, alhamdulillah, barokahnya silaturahim. Kita sering anjang sana. Silah itu hubungan, rahim kasih sayang. Akhirnya muncullah halal bihalal. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pertama tadi yang aku cinta kepada Rasulullah,
Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kufar, membenci kekafiran. Jangan makna letterleknya memang membenci kekafiran, akan tetapi ayo jangan hanya membenci kekafiran, tapi ayo seneng. Jangan suka mengkafirkan orang, tapi golek ono kafire dewi. Carilah kekafirannya di dirinya sendiri. Kadang kita mengatakan orang lain itu salah, itu kafir, itu tidak boleh, itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi, tapi kita sendiri bahkan sering melakukannya. Kita sendiri kadang-kadang sering melanggar dan lain sebagainya. Diteliti di antara kita masing-masing. Yang kedua, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, bertemu dan berpisah karena Allah. Ini makna daripada silaturahim. Ini makna daripada halal bihalal. Silaturahim ruhama'u bainahum, bertemu dan berpisah karena Allah. Bisa jadi saat ini kita yang melakukan proses halal bihalal, ada saudara kita yang non muslim yang menjaga di luar sana. Ada juga saudara kita yang menjaga parkir. Bahkan ini tempat ini luar biasa, berdampingan dengan salah satu tempat ibadah saudara kita yang ini tidak dimiliki oleh beberapa tempat ibadah yang lainnya. Ini luar biasa, ruhama'u bainahum, bertemu dan berpisah karena Allah. Kalau kita bisa mampu untuk menjaga ukhuwah ini tadi, menjaga menjaga keharmonisan ini tadi, insya Allah hablum minan nasnya kita dapatkan, maka otomatis hablum minallahnya pun juga akan kita dapatkan. Hablum minan nasnya luar biasa. Hablum minan nas itu tidak peduli mau sekeyakinan ataupun tidak jadi masalah. Ini ada quote yang perlu juga jenengan catat. Kalau jenengan cinta kepada agama, sekali lagi, kalau jenengan hanya cinta kepada agama, maka jenengan akan selalu cinta kepada golongan. Karena jenengan akan selalu mencintai golongan. Tapi kalau jenengan mencintai Tuhan, Allah, maka jenengan akan mencintai semua makhluknya. Padahal makhluknya Allah beraneka ragam. Makhluknya Allah ada yang Islam, makhluknya Allah ada yang Hindu, makhluknya Allah ada yang Kristen, makhluknya Allah tidak hanya manusia, ada makhluknya Allah namanya anjing, ada makhluknya Allah namanya kambing, ada makhluknya Allah namanya semut. Nah, ini semuanya makhluknya Allah yang perlu juga kita muliakan. Makanya di sini kalau jenengan mencintai agamanya, maka jenengan hanya fokus mencintai golongan. Tidak mau tahu golongan apa, saya nggak mau tahu. Saya hanya mencintai golongan saya saja. Karena jenengan hanya fokus mencintai agama. Tapi kalau jenengan fokus mencintai Tuhan, mencintai Allah, maka jenengan akan fokus mencintai makhluknya. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruhama'u bainahum, bertemu dan berpisah karena Allah. Yang kedua, yang ketiga, tarahum ruk'an sujadan, ahli rukuk dan ahli sujud. Ini orang yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad. Ahli rukuk dan ahli sujud. Apa ahli rukuk dan ahli sujud? Orang berarti melakukan sholat 5 waktu. Makanya dalam jemari kita ada 5 jari. Ini insya Allah sudah pernah saya sampaikan waktu tarawih. Dalam jemari kita ada 5. Satu ada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Sholat digambarkan dengan 5 jari ini. Yang pertama, sholat itu sholatnya sholat zuhur, subuh, digambarkan dengan digambarkan dengan jari jempol, ibu jari. Ini sholat subuh. Antara sholat subuh dengan sholat zuhur ada jarak yang lumayan panjang. Ini kita gunakan untuk beraktivitas, mencari nafkah. Kita gunakan untuk mencari nafkah yang halal dan thayyib. Halal dan thayyibah. Halal belum tentu bagus. Bagus insya Allah juga halal
ini pasti bagus. Tapi bagus juga belum tentu halal. Halal tidak hanya barangnya saja. Contoh, ini halal, belinya panitianya halal, masaknya pun, oh ini nggak dimasak, menyajikannya halal, tapi ternyata kemasannya halal, tapi caranya menyajikannya misalkan tidak halal. Contoh, dilemparkan, Pak Derajat ini makan itu menjadi tidak halal. Barangnya halal, kemasannya halal, belinya juga dari barang yang halal, tapi cara menyajikannya dilempar. Ayo, ini kalau barangnya haram, ya apalagi walaupun dipakai dengan cara yang halal, maka tetap haram. Ada babi, saya kemas dengan bagus, saya sajikan kepada jenengan dengan cara bagus, tetap haram. Itulah makanya monggo kula panjenengan kita semuanya menggunakan kesempatan yang baik-baik. Yang pertama dicontohkan sholat subuh dengan jari ibu jari jempol. Orang Jawa mengatakan jempol, jempalian. Untuk apa? Mencari nafkah. Para suami mencari nafkah yang baik, yang halal dan thayyiban. Mencari nafkah yang baik. Yang kedua jari telunjuk. Ini digambarkan dengan sholat zuhur. Menggambarkan adalah ayo saling menunjukkan kepada sesuatu yang baik. Saling menunjukkan, ini lo perkara yang baik, ini perkara yang tidak baik. Suami istri pun juga begitu. Mohon maaf, ini kadang-kadang kalau saya khususnya sholat subuh ini kadang-kadang sholat di masjid, kadang-kadang di rumah. Kenapa? Mohon maaf, kadang-kadang misalkan namanya keluarga, saya ini kalau pas lagi ada selisih pendapat dengan istri, saya gunakan sholat subuhnya itu di rumah, berjamaah dengan istri di rumah. Ada hal yang spesial. Kalau nggak lagi selisih pendapat, ya sholat subuhnya di masjid. Kenapa kok sholat subuh yang saya ambil, sholat subuh itu simpel, hanya 2 rakaat dan semuanya jahar. Makanya ketika selisih pendapat dengan istri, saya sholat subuhnya tak enak-enakin. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walaupun istri saya jengkel, jawabnya tetap sesuai intonasi amin. Alhamdulillah, istri saya insya Allah sudah memaafkan saya. Boleh diterapkan itu. Kan nggak mungkin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak enak-enakin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus nyambung enak-enakin. Rakaat kedua sama. Pas doa kunut tak lama-lamain. Allahumma hdina fi man hadain. Amin. Tambah enak lagi. Habis itu wiridan. Setelah wiridan doa tambah tak lama-lamain. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Maafkan saya sebagai suami ya Allah. Maafkan istri saya ya Allah. Mungkin istri saya pun juga lagi hilaf ya Allah. Tak lama-lamain. Amin. Habis itu sudah selesai, salaman. Habis salaman cipika-cipiki. Habis cipika-cipiki nggak boleh tahu ya. Jadi nggak pengen rohai. Itu momen yang sangat luar biasa. Jadi habis itu ya sholat zuhur, subuh di masjid. Ya. Terus boleh jangan ditirukan. Itu hanya orang-orang yang profesional. Sholat zuhur digambarkan dengan jari telunjuk. Habis itu sholat asar. Antara sholat zuhur dengan sholat asar ini jaraknya tidak terlalu banyak. Maka silakan melanjutkan aktivitasnya, tapi ingat setelah itu ada masa yang berbeda. Ada pergantian hari dari hari siang menjadi malam. Dari pergantian waktu siang menjadi malam, maka kita ditunggulkan jari penunggul. Orang Jawa mengatakan jari yang paling tinggi. Ayo saling menunggulkan, jangan saling merendahkan. Jangan saling menyikut kanan kiri dan lain sebagainya. Makanya ditunjukkan dengan jari penunggul. Yang keempat, ini adalah jari manis.
Digambarkan dengan sholat maghrib, usia kita sudah berkurang di siang hari, akan berganti hari, maka usia kita, jatah usia kita berkurang lagi. Ketika memasuki waktu maghrib, ini menggambarkan dengan jari manis, bertutur kata yang manis, berperilaku yang manis. Makanya pada malam hari ini tadi diawali dengan peracara silaturahim, dengan senyum ketika memasukinya, disambut dengan sholawatan yang sholawatannya manis-manis. Sampai Bapak Jusman tadi mengatakan, saya mohon maaf, saya agak kurang jelas Pak Ustadz. Kenapa kok kurang jelas Pak Haji? Iya, saya lihat ini sudah seragamnya sudah bagus-bagus, sampai saya susah membedakan mana yang cantik, mana yang tua, mana yang muda, karena seragamnya luar biasa. Saya pun juga sama Pak Haji, jadi agak mirip gitu. Itu siapa dia? Makanya siasat saya dengan cara bagaimana? Saya zoom, saya syuting dengan oh itu, oh ini yang muda, oh ini yang tua. Ternyata tua semuanya, cuman kemasannya saja dimudahkan. Ya Allah, inilah luar biasanya ibu-ibu ini, luar biasa. Karena memang ada 4 hal kemuliaannya itu pada ibu-ibu. Tolong selalu diundang bersholawat yang mempunyai seragam. Nah, ini luar biasa punya seragam. Yang pertama, yang kedua, undanglah sholawatan yang mempunyai tim sound system yang bagus. Ini sound systemnya bagus. Nah, undanglah juga tim hadroh yang mempunyai kolaborasi yang indah, suaranya bagus-bagus, kolaborasinya dengan musiknya luar biasanya, luar biasa. Dan ya, jangan lupa yang berikutnya, undanglah tim sholawatan yang makannya banyak. Kayaknya makanya, tapi kalian nggak ada. Ya Allah, Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ruhama'u bainahum, bertemu dan berpisah karena Allah. Digambarkan dengan jari manis, menggambarkan sholat maghrib, bertutur kata yang manis, berperilaku yang manis, bahkan Nurul Hikmah mengawali sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Makanya dikemas dengan merajut harmoni. Ini untuk apa? Ukhuwah Islamiyahnya, ukhuwah watoniyahnya biar kuat, silaturahimnya biar kuat. Habis itu hubungan hablum minannasnya biar bagus, hablum minallahnya nanti insya Allah barokahnya hablum minannas ini nanti insya Allah hablum minallahnya juga akan meningkat. Makanya ketika dengan dapat undangan, dapat WA, share-sharean, telepon, itu namanya hidayah. Dengan dapat undangan berupa apapun, itu namanya hidayah. Ada orang yang cuek ketika ada hidayah datang. Ada orang yang lewat begitu saja ada undangan WA datang. Ada undangan di grup, ada hidayah dari grup datang, WA-nya dapat, tapi cuek. Saya yakin yang ada di grup Nurul Hikmah ini banyak, ratusan, tapi kenapa yang mampu didatangkan oleh Allah hanya ini? Yang inilah yang berhak mendapatkan hidayah. Kalau jenengan mau datang menjemput hidayah, nanti nyampe di sini mendapatkan taufik. Taufik itu apa? Ilmu pelajaran yang akan kita dapatkan pada malam hari ini. Yang datang mendapatkan taufik, mendapatkan pelajaran. Yang tidak datang, ya tentunya tidak dapat taufik. Tidak dapat taufik. Kalau sudah mendapatkan hidayah, maka mendapatkan taufik. Habis itu nanti pulang mendapatkan berkah di pikirannya. Podo kali pulau. Mendapatkan berkah. Kalau berkah itu nggak usah ngomong, insya Allah nanti ada. Berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah baik. Kalau jenengan datang mendapatkan keberkahan, insya Allah pulangnya pun juga akan mendapatkan kemuliaan. Mohon maaf, ya. Jadi yang keempat apa tadi? Menggambarkan sholat maghrib, bertutur kata yang manis, berperilaku yang manis. Mengawali Nurul Hikmah dengan sesuatu yang indah dan manis. Yang kelima, ini digambarkan dengan sholat isya. Sholat isya itu filosofinya luar biasa.
Digambarkan dengan jari kelingking. Orang Jawa mengatakan jentik, seneng mau otak-atik. Di otak-atik. Kenapa di otak-atik? Kira-kira sesuatu sehari tadi sampai mau tidur, ini apa yang saya lakukan itu baik apa tidak ya? Apa yang saya lakukan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, banyak yang baik atau tidaknya ya? Itu namanya seneng otak-atik. Kalau sudah di otak-atik, maka ketika mau tidur, ya otak-atik lain di barang. Ya ngono to ya. Di otak-atik kira-kira ini pas seorang kira-kira tepat apa enggak gitu. Setelah sholat isya sampai sholat subuh ada jarak yang amat sangat lebar, amat sangat panjang, yang di tengah-tengahnya ada lengan kita masing-masing. Ini digambarkan bahwa filosofinya luar biasa. Mulai dari sholat isya sampai sholat subuh jaraknya sangat lama. Ini kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Makanya ruhamahu bainahum sangat penting. Halal bihalal sangat penting. Silaturahim sangat penting. Untuk apa? Untuk mensucikan, meneliti hati kita, mensucikan diri dalam bingkai moderasi beragama. Karena kalau hanya modal agama saja, kita hanya mencintai golongan saja. Kalau kita sudah mensucikan diri kita, maka mudah bagi Allah untuk mengisra mi'rajkan nantinya, mengisra mi'rajkan kekasihnya. Tapi di situ tidak ada embel-embelnya Nabi. Makanya di dalam surah Al-Isra disebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan Subhanalladzi asra bi Muhammadin, bukan Subhanalladzi asra bi Rasul, tidak. Akan tetapi bi 'abdihi, kalimatnya hamba. Maknanya apa? Tidak boleh sombong. Hamba. Kalau sudah menghamba, insya Allah mudah bagi kita untuk Isra Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada lengan kita. Lengan ini yang menghubungkan dengan badan kita. Nah, inilah momen yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, kalau tadi ruhamau bainahum, bertemu dan berpisah karena Allah. Yang keempat, ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yaqtabu fadlan minallahi wa ridwana. Yang keempat, menerima fadlnya Allah, menerima apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada istilahnya di dalam diri kita itu ada garis tangan. Ya. Siapapun kita ini sudah digariskan oleh Allah. Ada istilahnya garis tangan. Kita ada kalanya sudah ditentukan oleh Allah ketika usia kandungan ibunda kita 3 bulan. Makanya dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Muhammad, surah Luqman, surah Yasin dan seterusnya. Biar apa? Kalau laki-laki walaupun tidak setampan Nabi Yusuf, minimal akhlaknya bagaikan Nabi Yusuf. Kalau perempuan walaupun cantiknya tidak seperti Ibu Maryam, tidak setampan Nabi Muhammad, tapi semoga amaliyahnya, akhlaknya bagaikan Nabi Muhammad dan bagaikan Ibu Maryam. Surah Maryam dan surah Muhammad. Ini harapannya. Kita sudah dipastikan kapan meninggalnya, rizkinya, jodohnya, kapan sakit, kapan diberikan rizki, kenikmatan duniawi dan lain sebagainya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya garis tangan. Tapi jangan lupa, selain garis tangan ada campur tangan. Siapa yang mencampuri tangan? Siapa yang mencampuri kita? Ingat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selain ada garis tangan, juga ada campur tangan. Apapun dalam diri kita tidak akan kita mampu untuk melangkah dari rumah menuju tempat ini selain campur tangannya Allah. Apapun yang kita miliki. Kemarin saya ada dokter datang ke rumah, suaminya dokter, istrinya perawat. Ini nikah sudah lama, kurang lebih nikahnya sudah 27 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini belum dikaruniai keturunan. Kurang apa? Dokter spesialis kandungan.
yang perempuan perawat lagi. Kurang apa ini? Dalam sisi ilmu sudah didapat, tapi Allah belum menggariskan beliaunya untuk mendapatkan keturunan. Karena di situ untuk mendapatkan segala sesuatunya harus tahu siapa yang mencampur tangani dalam urusan itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada sesuatu hal yang menjadikan dirinya beliau belum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalau ada urusan yang berhubungan dengan ada garis tangan, campur tangan, ada juga tanda tangan. Acara pada malam hari ini ada PHBI, tapi PHBI tidak akan berjalan kalau tidak ditandatangani oleh ketakmiran. Ketakmiran tanda tangan. Terus habis itu kalau sudah tanda tangan berarti bertanggung jawab. Insya Allah tanggung jawab semuanya, ikut andil di dalamnya, ikut andil campur tangannya Allah. Selain itu juga campur tangannya PHBI, campur tangannya remaja, campur tangannya tim sholawat dan lain sebagainya. Kalau sudah ada campur tangan, tanda tangan, jangan lupa pulang-pulang membawa buatan. Nggak tahu apa buatan. Itu jangan lupa itu di sana itu buat tangan. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridhonya Allah ini kita juga harus menerima apapun yang telah difadlkan oleh Allah. Ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dan yang kelima adalah orang yang tidak mau meninggalkan sujudnya. Kenapa kok tadi sudah ada sholat 5 waktu, kok sekarang di yang kelima ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad kok ada sholat, kok ada sujudnya? Iya, di dalam sholat itu ada sujud. Sujud itu apa yang paling rendah? Kepala, tangan, telapak tangan, ada kaki kita, lutut kita. Maknanya apa? Ternyata ketika kita posisinya sujud, kepala yang sering kita banggakan, ada titel di sini, ada dikatakan otak cerdas di sini, ada haji, ada ustadz, ada kiai misalkan, ada profesor, ada dokter andes, ada insinyur dan lain sebagainya. Di muka ini ada wajah yang tampan, ada wajah yang cantik, ada yang hidungnya mancung ke depan, ada yang hidungnya mancung ke dalam. Apa bahasa? Tak bahasanya roto halus, mancung ke dalam. Ada yang juga luar biasa, pipinya Humairah, kemerah-merahan, ternyata lipstiknya pindah ke pipi. Seharusnya di sini geser karena kaget latah. Iya, pindah geser ke pipi, kemerah-merahan karena digeser oleh lipstik. Ternyata ketika posisi sujud, hina, rendah di bawah. Ya, rendah di bawah. Dan yang paling tinggi apa ternyata? Pantat kita masing-masing. Ternyata kepala yang sering kita banggakan jauh lebih hina, jauh lebih rendah daripada pantat yang sering kita gunakan untuk membuang kotoran. Makanya tadi pesannya Pak Usman, jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya. Kalau anak-anak remaja, buanglah pacar pada tempatnya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Wis ya, dipilah-pilah. Gak tahu ini tadi kayaknya ada kebakaran di sini. Saya rame-rame. Ya, dia rame-rame. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam hari ini intinya adalah jangan lupa kalau kita ngaku cinta kepada umatnya, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, ingat 5 hal. Yang pertama, jangan lupa, jangan suka mengkafirkan orang, tapi carilah kafirnya diri kita sendiri. Carilah introspeksi diri, ya, meneliti hati, introspeksi diri. Yang kedua, bertemu dan berpisah karena Allah, merajut harmoni. Dan jangan lupa, yang ketiga, kalau sudah bertemu dan berpisah karena Allah, maka kita harus melakukan sholat 5 waktu.
Yang ada di sini, sucikan diri dengan bikin moderasi beragama. Kalau dengan cinta dengan agamanya, maka cinta hanya mencintai golongannya. Kalau cinta kepada Tuhannya, jadikan akan mencintai makhluknya. Kalau dengan cinta kepada makhluknya, kepada Tuhannya, maka jadikan mau melakukan aktivitas kewajibannya. Apa kewajibannya? Termasuk sholat 5 waktu. Dan yang keempat adalah ridho atas apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, ayo Allah memberikan gambar sujud, maka gambaran sujud bukan hanya sekedar sujud, akan tetapi sujud itu ada filosofi yang sangat luar biasa, tidak boleh sombong. Maknanya, kenapa? Karena sesuatu yang kita banggakan jauh lebih hina daripada pantat yang kita gunakan untuk membuang kotoran. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Semoga senantiasa ini mendapatkan nilai kemuliaan, ini mendapatkan nilai keberkahan, dan tentunya berkah ini tidak hanya untuk diri kita masing-masing, tapi juga untuk anak turun kita, kepada orang tua kita, kepada suami kita, keluarga kita pun juga yang ada di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Langsung doa atau gimana? Ada yang bilang? Langsung saya? Enggak, MC-nya gimana? Langsung saya? Oke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qulina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imina hamdan syakirin hamdan yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang indah ini kami semuanya berkumpul di masjid, di tempat yang mulia ini ya Allah, di tempat sujud kami ini ya Allah, di tempat ibadah ini ya Allah. Kami berkumpul mengadakan tangan memohon ampunan dan ridho-Mu dalam rangka untuk mengadakan halal bihalal, dalam rangka untuk mengadakan silaturahim ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang nantinya akan menjadi saksi di akhirat kelak ya Allah. Di akhirat kelak untuk kami izinkan Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami akui semuanya yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebrengsekan, penuh dengan kebodohan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan malam hari ini ampunan-Mu ya Allah yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Jadikanlah ampunan-Mu yang senantiasa menjadikan dosa-dosa kami rontok ya Allah. Jadikanlah ampunan-Mu yang sehingga membuat jalan kami ke depannya jauh lebih baik ya Allah. Ya Allah, ampuni segala hilang dan dosa kami ya Allah. Ampuni segala hilang dan dosa orang tua kami, suami kami, istri kami, dan anak turun kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hamba ini keluar dari majlis ini ya Allah tanpa Engkau ijabahi doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hamba ini keluar dari masjid ini ya Allah tanpa Engkau selesaikan seluruh problematika kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya ini yang dapat kami persembahkan ya Allah. Hanya ini yang dapat kami ucapkan dan kami haturkan ya Allah. Kami akui kami adalah hamba-Mu kekasih Nabi Muhammad SAW. Kami ini hanyalah umatnya kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kami sering menjadikan sakit hatinya karena kami sering tidak bersolawat kepadanya. Kami sering melakukan kehilafan ya Allah. Kami sering melakukan kesalahan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di tidak kesempatan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.